Ada rasa iba dan ada rasa kasihan melihat orang tua yang punya anak remaja yang setiap harinya harus menghadapi panggilan guru, harus berhadapan dengan hukum, atau datang kepada konselor untuk sharing tentang anaknya, atau mungkin mengalami tekanan mental yang setiap hari menangis lihat perlakuan anak kepada dia. Ada rasa iba, kasihan. Tapi di sisi lain juga ada juga rasa kasihan melihat anak-anak yang bertumbuh besar tanpa punya kemandirian. Sedikit-sedikit harus mama, sedikit-sedikit harus papa. Bahkan udah besar dia nggak bisa menentukan apa cita-citanya. Bahkan sesudah besar pun dia harus di rumah setiap hari tanpa ada pemikiran tentang masa depan atau cita-citanya. Ini dua pihak yang mengalami masalah yang berbeda, tapi sebenarnya ada kesamaan, ada kegagalan di dalam rumah. Yang sadar tidak sadar, orang tua yang membuat itu dan anak menikmati cara itu. Pertama, ada banyak orang tua tidak peduli dengan pendidikan karakter di dalam rumah. Di mana ada orang tua bangga dia menjadi budak anaknya. Dari kecil selalu diperlengkapi apa yang dibutuhkan. Mulai dari kecil selalu dibela. Dari kecil tidak ada pendidikan untuk pendisiplinan. Tidak ada sesuatu yang membuat anak itu untuk lebih mandiri. Segala sesuatu diberikan. Dan dari pihak anak dengan pola asuh seperti itu, anak sangat menikmati. Sehingga anak memposisikan dirinya adalah raja di rumah. Dengan senjata menangis, senjata mengancam, membuat orang tua atau seisi rumah tunduk kepada dia. Dan ini semua berjalan begitu saja di dalam rumah, sehingga pada satu titik ketemulah ternyata dua-duanya mengalami penderitaan. Si anak menderita dengan sistem yang salah, si orang tua juga menderita dengan cara yang dibuat dia yang salah selama ini. Alkitab jelas mengatakan di Amsal 19 ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tapi jangan inginkan kematiannya. Menghajar, mendidik, mendisiplin, menertibkan, itu adalah ajaran Alkitab. Berarti berubah-berubah pun zaman, berubah-berubah pola asuh, tapi standarnya tetap benar di Alkitab. Mendisiplin anak, menertibkan anak, itu adalah anjuran Tuhan. Berarti mendisiplin dia selama ada harapan. Kalau di masa kecilnya kita tidak terbiasa mendisiplin, ya jangan harapkan di usia remaja melakukan cara itu. Kalau di usia kecil Anda memanjakan dia dengan berlebihan, dan begitu di usia remaja Anda mau membuat dia seperti caramu mendisiplin, menegur dia, seperti udah terlambat. Karena usia emas 6 tahun ke bawah adalah satu fase di mana dia akan menghadapi hari esok. Berarti pola yang paling tepat mendidik anak 6 tahun ke bawah. Sesudah itu, ya udah, bagaimana orang tua memposisikan diri jadi sahabat, jadi teman curhat bagi anak. Karena di usia 6 tahun ke bawah, dia udah mendapat pola yang benar. Yang berikutnya, saya yang perlu kasih tahu hari ini kepada kita. Bapak Ibu harus perlu mengingat beberapa hal. Anak yang Bapak dititipkan Tuhan kepada Bapak Ibu, anak itu akan bertumbuh besar. Berarti apa? Dia perlu dibangun fondasinya. Fondasi itu di mana? Di usia dini. Yang kedua, tidak selamanya anak itu tinggal dengan Bapak Ibu. Dia milik dunia, bukan milik Bapak Ibu saja. Begitu dia keluar dari rumah, dunia bisa membentuk dia sesuka hatinya dunia. Begitu dia tinggal dengan orang lain itu pun bisa mendidik dia sesuka hati dia. Tapi kalau kita udah kuat dasarnya, kuat fondasinya, seburuk apapun dunia, seburuk apapun lingkungan, anak kita akan tetap kuat. Ingat baik-baik, dia tidak ada bersama dengan kita. Ketiga, Bapak Ibu harus membayangkan suatu waktu kelak, Bapak Ibu tidak ada di sisinya. Seperti apa dia diterima oleh dunia, dan seperti apa dia menerima dunia. Sehingga penting sekali menanamkan pola asuh yang benar, pola asuh yang tepat untuk si anak tersebut. Yang terakhir, jangan jadikan diri Bapak Ibu menyesal di kemudian hari, dan anak itu juga menyesal dididik oleh orang tua seperti Anda dan seperti kita semua. Mari hari ini serius menangani anak. Mari hari-hari ini kita mendidik anak pada waktu yang tepat, supaya kita tidak menginginkan kematiannya dan tidak melihat hidupnya gagal selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.